selamat bertemu dengan aku Yuni di dapur terkepo sedunia. Oke guys, kali ini aku mau share sama kalian ya pengalaman aku tuh tinggal di negara 4 musim. Saat ini aku tinggal di provinsi Ontario, Kanada, di dekat Niagara Falls guys ya. Di luar itu sekarang sedang musim dingin, sekarang ini tahun 2020 di bulan Februari ya. Terus aku tuh mau share sama kalian nih, aku dari Jakarta itu doyan banget sama yang namanya tempe guys. Terus di sini aku cari ya di supermarket, ternyata ada yang jual tempe, tapi tempenya itu mahal banget dengan ukuran kartu pos kurang lebih ya. Terus dengan ketebalan 1,5 sampai dengan paling tebal juga 2 cm. Itu harga tempenya tuh kurang lebih $5 guys, $4,5 sampai dengan $5. Itu kurang lebih kan 50.000 ya satu, kalau kita asumsikan $1 Kanada itu seharga Rp10.000, itu kan harganya berarti kan 50.000 satu tempe itu. Aku sakit hati banget guys. Jadi aku tuh cari tahu bagaimana sih cara buat tempe sendiri gitu ya, supaya aku bisa bikin tempe dengan harga yang gak terlalu mahal gitu ya. Terus aku cari tahu dari YouTube, aku coba beberapa resep, dan ini nih resep yang sudah beberapa kali aku coba, selalu berhasil guys ya. Jadi aku mau share sama kalian. Aku percaya video ini nih akan menolong buat kalian yang tinggal di negara 4 musim, yang saat ini juga sedang musim dingin, terus kangen pengen makan tempe tapi nggak rela beli tempe mahal di supermarket setempat. Jadi kalian bisa ikuti video ini bagaimana bikin tempe sendiri dengan modal yang murah dan juga pasti berhasil guys. Oke, ada triknya karena di luar -3, dengan di rumah ini sih aku bisa pakai pakaian seperti ini karena kita punya pakai heater ya, heater sentral. Jadinya suhu di rumah tuh saat ini aku setel 25 derajat Celcius, tapi tingkat kelembabannya kan sangat rendah karena dengan heater ini pengering, itu suhu jadi kering guys. Jadi ada trik tersendiri nanti bagaimana supaya bikin tempe ini bisa berhasil di suhu yang kering seperti ini. Kalian harus tahu triknya ya. Jadi ikuti dulu bahan-bahan yang diperlukan. Aku beli kedelai kering sebanyak 1 kilo 3/4 lah. Aku rendam dengan air dingin selama 18 jam. Ini di sini harga kedelai 1 kilo 3/4 ini harganya $3, hampir $3. Jadi kurang lebih Rp30.000 lah ya. Dengan modal Rp30.000 ini aku sudah punya kedelai yang sebaskom guys. Ini bisa jadi tempe cukup banyak ini ya. Jadi dengan modal $3 saja kalian bisa punya tempe yang banyak. Tapi kalian harus ikuti caranya step by step guys, sampai dengan nanti bisa jadi tempe yang bagus dan berhasil dan juga empuk guys. Oke, jadi bahan pertama kedelai kering yang direndam 18 jam. Terserah kalian mau berapa, tapi di sini aku di video ini aku pakai kedelainya 1 kilo 3/4. Oke. Terus bahan kedua ini adalah bahannya ragi tempe. Aku pakai merek Raprima. Ragi tempe ini aku titip mamaku waktu dia kesini beberapa waktu yang lalu. Mamaku itu di Jakarta guys. Dia beli ragi tempe ini di Primer Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia di Kemayoran ya. Alamatnya di Jalan Cempaka Baru 10 nomor 34, RT 7 RW 9, Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ya. Kalian nanti bisa cari juga, mungkin di Jakarta Timur juga ada produsen tempe di sana. Bisa cari di Google guys, atau kalian yang kebetulan keluarganya juga belum ada yang rencana ke tempat kalian, mungkin bisa dicari untuk beli online. Ya, semoga kalian bisa dapetin ya. Nah, ragi ini berapa banyak yang kalian perlukan? Sekitar 100 ml yang akan aku perlukan untuk kedelai aku sebanyak 1 kilo 3/4. Oke. Terus bahan berikutnya aku perlukan ini adalah cuka. Aku pakai cuka di sini kurang lebih 4 sendok makan. Ya, cuka biasa aja 4 sendok makan. Ini digunakan nanti untuk dicampur di waktu perebusan kedelai ini, ya. Terus bahan yang kalian perlukan berikutnya ini plastik sandwich.
Plastik sandwich ini kalian perlukan, aku sedia di sini sekitar 6 atau 7 ya untuk kedelai yang sebanyak ini. Aku pikir 6 atau 7 akan cukup gitu ya. Juga berikutnya kalian perlukan garpu untuk nanti kita menusuk-nusuk plastik sandwich ini. Nanti kita kasih tahu caranya supaya raginya itu bisa bernafas guys dan bisa bertumbuh dengan baik. Oke, juga kalian ikuti terus bagaimana sih triknya. Nggak bisa guys kalau misalkan tempe yang itu sudah maksudnya kedelai yang sudah dibeli ragi ditaruh di sini terus ditaruh di luar aja seperti di Indonesia kan, di Jakarta aja ditaruh di luar aja tempe gitu ya, di dalam ruangan aja udah jadi tempenya. Nah kalau di sini tuh ada triknya yang kalian harus ikutin supaya kalau ditaruh di luar begini nih nggak jadi karena dia kan tingkat kelembapannya sangat rendah ya. Jadi ada triknya nanti bagaimana caranya supaya tempe kalian ini berhasil. Oke guys, dan aku jamin kalau kalian ikuti ini step by step, kalian pasti nggak akan gagal bikin tempe ini. Dan juga rasa sakit hati beli tempe yang mahal dan kecil itu juga akan hilang. Karena dengan modal $3, kalian akan punya tempe segudang. Oke guys, ikuti terus ya videonya. Nah, guys, ini tempe yang aku bilang. Tempe $4.99 guys, ini cuman segede gini guys, tuh ya, ini cuman setelapak tangan aku juga nggak sampai tuh guys, tuh jadi ya cuman ukuran segini aja. Oke guys, ya kurang lebih setelapak tangan aja tuh. Terus tebelnya lihat nih, ini tipis banget guys, tuh satu buku jari aja tebelnya tuh, satu buku jari pun nggak sampai guys segini dengan tempe segede gini ya. Terus nggak sampai sebuku jari tebalnya. Harganya ini $4.99, ini belum sama pajak guys. Sama pajak ini jadi $5 lebih nih. Jadi sekitar $5.30-an apa $5.50 lah gitu. Karena pajak di sini itu 13% guys dari harga $4 ini. Jadi sekitar $4.30-an lah. Ya, $5.30-an guys. Oke. Tempe segini aja. Guys, itulah kenapa aku sakit hati. Nah guys, ini kita sudah mulai mau merebus kacang kedelai yang sudah aku rendam selama 18 jam tadi. Kita akan rebus, kita campurkan cuka sebanyak 4 sendok makan. Oke. Terus kita aduk. Oke guys, ini kita rebus kurang lebih 45 menit sampai dengan 1 jam karena ini banyak banget guys, tuh lihat. Ini banyak banget sampai satu panci besar. Diaduk dan direbus selama 45 menit sampai dengan 1 jam sampai dengan kacang kedelai ini empuk dan nanti siap kita kuliti kulit arinya kacang kedelai ini. Oke. Jadi ini kita mulai. Kita masak selama 45 menit. Oke guys. Jadi kita biarkan ini direbus selama 45 menit. Tapi hati-hati guys. Karena ini dia suka ada busa yang keluar. Jadi jangan sampai meluap busanya, kita akan pakai sendok ini supaya busanya tidak meluap keluar. Nah, cara pengelupasan kulit ari kedelai ini seperti ini guys. Ya, kita tekan-tekan kulitnya terkelupas dengan sendirinya. Oke, terus kita lakukan seperti ini sampai terkelupas.
Oke, jadi seperti ini sampai dia bersih. Dan nah guys, ini kacang kedelai yang sudah dikulitin nih. Kemarin itu aku rendam selama 24 jam. Jadi yang sudah direbus terus sudah dikuliti, kulit arinya ini direndam lagi selama 24 jam. Ini sudah hasilnya seperti ini guys. Oke, ini jadi ada berbusa. Ini ya tanda yang bagus. Dia harus berbusa seperti ini setelah direndam 24 jam. Ini semua sudah lepas kulit kacang kedelainya guys. Oke, ini siap direbus. Kita akan rebus selama kurang lebih mungkin setengah jam karena sudah empuk sebetulnya ya. Tapi nanti setelah setengah jam kita lihat lagi akan jadi tambah empuk. Oke guys, ini siap direbus, kita bilas dulu. Terus siap untuk direbus. Oke. Nah guys, ini perebusan tahap kedua. Setelah kacang dibersihkan, kacang yang kedelai yang sudah dikuliti itu direndam semalaman, terus direndam 24 jam. Terus ini perebusan yang kedua guys, aku gunakan api maksimal. Oke. Di sini kita akan rebus, aku tutup pakai ini di atasnya supaya buihnya tidak meluap keluar panci. Nah guys, ini sudah direbus selama 1,5 jam. Sekarang kita di tahap penirisan. Kita tiriskan. Guys. Sampai dia kering dan dingin guys. Oke, kita siram dengan air dingin supaya dia cepat dingin guys. Oke. Oke guys, ini plastik sandwichnya aku pakai ukuran 16,5 cm dikali 14,9 cm. Ya, ini plastik sandwichnya. Aku udah agak bolong-bolongin kira-kira 6. Aku sediain 8 lah ya, kita bikin lagi ya. Ini garpu sama plastik yang kita perlukan. Ini caranya, kita bolongin. Semakin banyak bolongan yang kita punya, nanti semakin bagus tempenya. Oke guys, jangan sampai robek ya plastiknya. Hanya kita bolong-bolongin rapat-rapat seperti ini di sekujur plastik ini. Oke guys. Lebih setengah senti jaraknya mungkin ya, satu dengan yang lain. Guys, karena untuk ragi tempe bisa bernafas, kita harus beri dia udara, jadi dia bisa bertumbuh dengan baik ragi ini nantinya guys. Oke guys, ya bisa kita lihat ini sudah cukup banyak lubang-lubangnya. Oke,